Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak, bisa dengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Sangat bisa. Anak-anak, kabar baik atau tidak baik nih? Kabar baik, Baik, Ibu. Ibu. Baik, baik, baik. Baik Ibu, baik Ibu. Sebelumnya Ibu minta maaf ya teman-teman untuk adik-adik semua. Karena hari ini Ibu pakai Zoom, karena Ibu ada halangan. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan Zoom ya. Iya, Ibu. Baik Ibu, ya Ibu, ya Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Tadi malam tuh adik-adik tidur jam berapa? Tadi malam tuh adik-adik tidur jam berapa, Kak? Jawab dulu, Kak. Diam-diam nih, Kak. Jam 9. Jam 7 Ibu. Tidur jam 9. Benar, Kak? Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan sebuah doa dulu. Jadi, saya mengundang teman Hensi untuk membawa kita dalam doa. Hensi, tolong doa. Bu, Kenzi. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat dan penyertaan-Mu, kami semua dapat berkumpul untuk memulai pelajaran kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga apa yang kami lakukan dapat berkenan. Nama-Mu selalu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Bapak. Amin. Terima kasih Hensi sudah membawakan kita dalam doa. Sama-sama Ibu. Jadi kita langsung saja ya ke materinya. Jadi Ibu sudah siapkan materinya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Ibu share ya di sini. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini panggilan hidup berkeluarga. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu tanya dulu yang adik-adik ketahui tentang panggilan hidup berkeluarga itu seperti apa. Jadi Ibu mohon tolong adik-adik kasih tahu panggilan hidup berkeluarga itu contohnya seperti apa saja. Panggilan hidup berkeluarga itu maksudnya menikah. Ada yang lain Kak? Bisa diperjelas lagi, ada yang bisa memberikan pendapat yang lain? Teman-teman, adik-adikku semuanya. Soalnya waktu kita hari ini cuma 30 menit. Panggilan hidup berkeluarga tuh di dalamnya. Iya, teruskan Hensi Nurak. Yang adik-adik ketahui tentang panggilan hidup berkeluarga itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Hensiana Nurak bisa? Veronica? Bisa Kak? Menikah, Ibu. Iya, menikah. Apalagi? Panggilan hidup berkeluarga tuh Perempuan dan wanita saling menyukai dan akhirnya memilih untuk
ke jenjang yang menikah. lebih serius. Oke, langsung saja ya kita ke materi yang pertama. Jadi di sini Ibu memaparkan materi yang pertama, makna perkawinan. Di sini ada beberapa pandangan tentang makna perkawinan. Yang pertama, pandangan dari tradisional, yaitu suatu ikatan yang juga mengikat kerabat mempelai dan mempelai itu sendiri. Yang kedua, pandangan hukum janji, yaitu mempelai untuk hidup bersama yang diucapkan di depan masyarakat, agama, dan negara. Yang berikut pandangan sosiologis, yaitu persekutuan hidup yang memiliki bentuk, tujuan, dan hubungan khusus antar masyarakat. Yang berikut pandangan antropologis, yaitu persekutuan yang dimulai dengan cinta dan berkembang atas dasar cinta. Jadi dalam keempat makna perkawinan ini, Ibu memberikan lama. Maaf ya adik-adik karena masalah jaringan jadi agak lambat. Maklumi jaringan tidak baik jadi mohon dimengerti. Jadi tadi Ibu kan sudah jelaskan makna perkawinan menurut pandangan tradisional, menurut pandangan hukum, pandangan sosiologis, pandangan antropologis. Jadi Ibu minta tolong adik-adik jelaskan atau berikan contoh dari keempat makna perkawinan. Yang contoh dari pandangan tradisional itu seperti apa, pandangan hukum itu seperti apa, pandangan sosiologis itu seperti apa, dan pandangan antropologis itu seperti apa. Bisakah tidak? Apa yang kalian pahami dari keempat makna perkawinan ini? Bisa dijelaskan? Atau bisa berikan pendapat kalian tentang makna perkawinan dari keempat ini? Bisa ke tidak? Margarita Hayun, Ansiali, Hensi, Delvi, Elpin, Maria Kristina Bulu, bisa ke tidak menjelaskan atau memberikan contoh dari pendapat kalian tentang makna perkawinan dari keempat subtema yang kita bahas hari ini? Kalau menurut saya dari keempat makna perkawinan tersebut yang saya ambil itu dari pandangan hukum janji. Nah, di situ kan kedua mempelai akan menikah. Nanti kan mereka akan mengungkapkan janji di depan Bapak Pastor tentang mereka menyampaikan janji perkawinan, kesetiaan antara kedua belah pihak. Seperti yang difirmankan Tuhan bahwa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka dari situ mereka akan seperti pandangan antropologis itu mereka akan berdua menjadi suatu persekutuan, kan artinya perkumpulan. Jadi mereka membentuk keluarga baru yang dimulai dengan cinta dan berkembang atas dasar cinta. Itu yang saya mengerti, Ibu. Bagus sekali Hensi, terima kasih sudah memberikan jawaban dan contohnya. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke materi yang berikut.
pembahasan yang berikut perkawinan menurut agama Katolik. Itu adalah perkawinan atau sakramen yang mengikat mempelai di depan Tuhan. Jadi seperti yang kalian lihat, pasti kalian sudah mengikuti cara perkawinan menurut tradisi Gereja Katolik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi selanjutnya, beberapa pandangan tentang perkawinan. Yang pertama, merupakan persekutuan hidup dan cinta yang menyatukan mempelai dalam kesatuan lahir batin. Yang kedua, merupakan lembaga sosial yang menghalalkan persekutuan mempelai dan diatur dengan hukum adat dan hukum negara. Yang ketiga, merupakan lembaga hukum negara di mana perkawinan disahkan bukan hanya sekedar soal cinta sama cinta. Selanjutnya, tujuan orang menikah dan membangun keluarga. Saling bergantungan satu sama lain untuk saling berbagi, termasuk minat, hobi, dan perasaan. Memulai sebuah keluarga dengan memiliki keturunan dan bisa menjadi orang tua serta membangun rasa aman dan menciptakan keluarga yang bahagia. Yang terakhir, tanggung jawab, di mana mempelai akan menyadari pentingnya masa depan pernikahan sehingga mempunyai rasa penuh tanggung jawab. Yang berikut, alasan mengapa perkawinan itu perlu dipersiapkan. Yaitu kita dilihat sini ada dua ya. Yang pertama, perkawinan bukan soal main-main, namun sesuatu yang penting dan menyangkut suatu panggilan pokok bagi manusia. Yang berikut, perkawinan merupakan sesuatu yang baru bagi pasangan, maka adanya perlu persiapan untuk melangsungkan perkawinan. Yang berikut, kalian harus pahami ya teman-teman alasan mengapa perkawinan itu perlu dipersiapkan. Yang berikut, apa saja yang perlu dipersiapkan dalam perkawinan? Yang pertama, persiapan mental. Itu menyangkut agar dapat menerima perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Jadi, contohnya seperti kalau nanti adik-adik mau menikah, itu pasti harus ada persiapan mental agar dapat menerima perbedaan di dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Dan dapat menerima perbedaan dari pasangan kita masing-masing ya. Seperti itu. Jadi yang kedua, persiapan finansial. Itu untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Jadi suatu saat nanti kalian mau mempersiapkan perkawinan, harus mempersiapkan finansial untuk menjaga kesejahteraan keluarga agar perkawinan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang kita inginkan. Yang kedua, ketiga, persiapan fisik, yaitu untuk menghadapi kehidupan keluarga nantinya. Nah, kalau nanti pasti dalam keluarga itu kan ada perbedaan fisik toh, jadi mempunyai tantangan juga untuk adik-adik nanti kalau sudah berkeluarga itu harus mempersiapkan fisik dengan baik dan menerima fisik yang diperoleh dari pasangan nantinya. Yang berikut, persiapan pola pikir, yaitu dengan merancangkan sesuatu yang matang. Jadi, di sini kita harus mempersiapkan pola pikir dengan baik agar persiapan perkawinan nanti dapat berjalan dengan matang atau berjalan dengan baik. Kita lanjut ke berikutnya. Jadi di sini kan melihat ada gambar-gambar panggilan hidup berkeluarga, yaitu di situ ada bapak sama mama, anak. Itu mereka lagi foto bersama tuh. Jadi kesimpulannya Ibu ambil atau kata-kata yang Ibu
motivasi yang Ibu berikan hari ini, yaitu sebab pada awalnya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi kesimpulan ini atau motivasi ini, bisakah adik-adik mengartikannya atau memberikan pendapat tentang motivasi ini? Maksudnya adik-adik mereka pahami tentang motivasi yang Ibu paparkan di sini, bisa memberikan pendapat atau masukan. Ibu bisa mempersilakan adik-adik. Margareta Hayon bisa? Elpindea? Ansi? Hensi? Delphi? Maria? Ayolah, apa yang kalian petik dari motivasi yang Ibu paparkan di sini, bisa memberikan pendapat. Soalnya kita hanya 30 menit saja. Hensi, Ibu persilakan Baik Ibu. pendapat. Baik Ibu, kalau menurut pendapat saya setuju dengan apa kutipan yang tadi itu, sebab pada awalnya Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Pada awal mulanya kan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan bertujuan untuk hidup saling berdampingan dan maksudnya bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Terus tuh mereka akan awalnya kan pasti akan memunculkan rasa cinta. Terus tuh mereka dua akan melakukan perkawinan, yaitu dengan menikah dan berjanji di depan Tuhan. Kan Ibu saya mau bertanya, kan tadi kan sudah dikatakan bahwa setelah seperti yang difirmankan Tuhan bahwa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang seperti yang terjadi di lingkungan kan banyak sekali keluarga yang maksudnya sedikit-sedikit kalau ada masalah tuh mereka macam ingin berpisah, maksudnya berpisah kan, biarpun mereka sudah menikah tapi mereka memilih untuk berpisah. Jadi itu kan akan membuat anak atau membuat anak juga mengalami depresi atau trauma dengan kejadian di keluarga atau apa. Lanjutkan Hensi. Hensi. Hensi Ananurak. Dia punya HP mati, Ibu. Aduh, kenapa tidak cas HP-nya Hensi? Lain kali kalau kita Zoom begini tuh usahakan HP-nya penuh supaya bisa mengikuti Zoom sampai selesai. Kali ini Ibu maafkan, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya Hensi. Dan kepada semua orang di sini, Ibu harapkan jangan terulang lagi kayak teman Hensi. Kalau mau ikut Zoom tuh harus HP yang penuh. Biar ikut sampai selesai. Iya, Ibu. Karena berhubung waktunya mau habis, jadi sini Ibu cuma siapkan satu pertanyaan saja.
Jadi menurut pendapat kalian masing-masing itu, panggilan hidup berkeluarga di gereja, menurut pandangan gereja Katolik itu seperti apa? Jadi, di sini Ibu cuma paparkan satu pertanyaan saja. Itu menurut kalian, pandangan menurut gereja Katolik tentang perkawinan itu seperti apa? Jadi pandangan menurut gereja Katolik tentang perkawinan itu seperti apa? Margareta, bisa? Tolong dinyalakan kameranya supaya Ibu bisa lihat kalian mengikutinya dengan baik apa tidak. Sebelumnya minta maaf Ibu, saya punya jaringan jadi dia sendiri keluar tadi. Oke, Ibu pahami, tapi lain kali jangan diulangi lagi ya, Hensi. Tolong Iya lanjutkan Ibu. pertanyaan Ibu tuh, menurut pendapat kalian masing-masing tentang pandangan hidup perkawinan menurut gereja Katolik itu seperti apa? Jadi hari ini Ibu cuma persiapkan satu pertanyaan saja. Jadi mohon dimengerti dan bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Baik Bu, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya, Kan? perkawinan menurut gereja Katolik adalah ikatan sakramental yang tidak dapat dipisahkan antara seorang pria dan seorang wanita. Begitu, Bu. Oke, makasih Christina. Bisa teman lain mengerti tidak dengan apa yang dijelaskan oleh teman Martina? Mengerti, Ibu. Jawabannya. Terima kasih, Maria. Ya, sama-sama, Apakah ada Bu. pendapat dari teman-teman lain menurut pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan itu seperti apa? Ini karena 30 menit saja, jadi mohon dipercepat ya. Karena waktunya cuma 30 menit. Veronica Delviana Nurak, dari tadi Ibu tidak dengar suara Veronica. Kalau kalian sudah memahami tentang panggilan hidup berkeluarga, kita sampai di sini dulu ya. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan satu tugas untuk kalian. Kerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan di kelas. Karena nanti kita pertemuannya di kelas ya. Jadi untuk tugasnya nanti pulang tuh baca kitab suci Matius bab 19 ayat 1 sampai 13. Oke, sudah dengarkah itu? Halo, teman-teman, Sudah, adik-adik Ibu. cantik, sudah dengarkah belum? Ya, Sudah. sudah dengar, Ibu. Oke, waktu selanjutnya Ibu berikan kepada Margareta Bakan Hayon untuk memimpin kita dalam doa penutup. Marilah kita siapkan hati dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus, amin. ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan limpah terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu mulai dari tadi pagi hingga saat ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa lagi ya. Selamat sore Ibu, sampai jumpa. Selamat sore. Sore, Semoga Ibu.
Dah. Bye-bye di situ semuanya. Dadah. Amin. Mwah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba.